Dalam sebuah hadis telah diterangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, maka ditutuplah beberapa makhluk lainnya dengan sejuta hijab, yang besarnya melebihi beberapa langit dan bumi. Sehingga jika seandainya seluruh air di lautan dan sungai dituangkan di atas kepalanya, maka tidak setetes air pun yang jatuh ke bumi. Sesungguhnya alam jagat raya ini, mulai dari belahan barat hingga belahan timur, berada di dalam genggamannya, seperti sebuah meja di hadapan seseorang, yang di atasnya terdapat beberapa hidangan dan ia pun disuruh untuk memakannya. Kemudian hidangan itu digenggam dan dimakan dengan sesuka hati. Begitulah gambaran malaikat maut dalam membolak-balikkan dunia, tak ubahnya uang logam yang dibolak-balikkan dalam genggaman tangannya. Malaikat maut itu diikat dengan 70.000 rantai yang panjangnya masing-masing sejauh perjalanan 1000 tahun. Dan tidak seorang malaikat pun yang mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya, tidak mengetahui keadaannya dan tidak seorang malaikat pun yang mengetahui kemana ia pergi. Sengaja diciptakan malaikat maut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak lain adalah untuk memegang jabatan sebagai juru pati atau pencabut nyawa. Setelah malaikat maut diberi tugas untuk mencabut nyawa makhluk, maka ia pun bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah gerangan maut itu?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijab untuk membuka jati dirinya, sehingga tahulah ia apa yang dimaksud dengan kematian itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada segenap malaikatnya, "Mendekatlah kamu semua kemari dan lihatlah malaikat maut ini." Dan setelah semuanya mendekat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, "Terbanglah di atas mereka dan bentangkanlah seluruh sayapmu dan bukalah seluruh matamu." Maka ketika malaikat maut menurut segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersungkurlah seluruh malaikat dan menjadi pingsanlah mereka selama 1000 tahun. Setelah mereka siuman kembali, lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau menciptakan yang lebih besar dari makhluk dari?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku yang menciptakannya dan aku jauh lebih besar daripadanya, dan semua makhluk akan merasakan darinya." Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wahai Israel, segala urusan kematian telah aku pasrahkan sepenuhnya kepadamu untuk mencabutnya." Lalu malaikat Israel bertanya, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku harus mencabut nyawa, karena sesungguhnya kematian itu lebih besar daripada saya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa kematian, dan digenggamlah kematian itu di dalam tangannya. Lalu kematian itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk memanggil sekali saja seluruh langit." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Kemudian ia memanggil seluruh langit beserta segala isinya dengan suara yang nyaring, "Aku adalah kematian, yang memisahkan tiap-tiap kekasih. Aku adalah kematian, yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah kematian, yang meramaikan alam kubur. Dimanapun kalian berada, aku pasti akan memburumu dan menemukanmu. Tidak seorang makhluk pun, kecuali akan merasakan diriku." Dalam kitab As-Suluk telah diterangkan bahwa Muqatil bin Sulaiman pernah berkata, malaikat maut itu mempunyai ranjang yang terletak di langit ke-7, ada yang mengatakan, di langit ke-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari cahaya dengan 70.000 kaki dan 4.000 sayap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Tidak ada satu makhluk yang bernyawa pun, kecuali dirinya berada dalam genggamannya. Wajah, mata, telinga dan tangannya sejumlah bilangan makhluk yang bernyawa, baik dari bangsa jin, malaikat, manusia, tumbuhan, dan hewan. Ia mencabut nyawa mereka semua itu dengan menggunakan tangan dan melihat tepat di hadapan wajah manusia. Dalam riwayat lain juga telah diterangkan, bahwa malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Satu berada di depannya, yang kedua berada di kepalanya, yang ketiga berada di punggungnya dan yang keempat berada di bawah kedua telapak kakinya, yang kesemuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Wajah yang berada di kepalanya dipergunakan untuk mencabut ruh para nabi dan malaikat. Wajah yang berada di depannya dipergunakan untuk mencabut ruh orang-orang mukmin. Wajah yang berada di punggungnya dipergunakan untuk mencabut ruh orang-orang kafir, dan wajah yang berada di bawah kedua telapak kakinya dipergunakan untuk mencabut ruh para jin. Di mana ia selalu berdiri kokoh dengan masing-masing kaki berada di atas titisan neraka jahanam dan yang satunya lagi berada di atas ranjang surga. Diterangkan pula bahwa malaikat maut itu tidak akan turun untuk mencabut ruh seorang makhluk, kecuali kepada seorang nabi dan rasul. Karena ia mempunyai beberapa wakil atau pembantu untuk mencabut ruh atau nyawa beberapa makhluk lainnya. Juga ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak untuk menghancurkan seluruh makhluknya, termasuk manusia, maka dia cukup menghancurkan seluruh mata yang terdapat di tubuh malaikat maut, hingga tinggal beberapa mata saja dari makhluknya. Dan kedelapan mata itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut sendiri serta 4 malaikat pembawa arsy.
Adapun untuk mengetahui akhir ajal seseorang, maka malaikat maut akan dijatuhi lembaran yang bertuliskan tentang ajal atau sakit atas seorang hamba. Kemudian ia bertanya, "Wahai Tuhanku, kapan aku harus mencabut nyawa hamba tersebut? Dan dalam keadaan bagaimana aku harus mencabut nyawanya?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, ini adalah termasuk sebagian dari ilmu samarku, yang tidak akan dapat diketahui oleh seorang hamba pun, kecuali diriku sendiri. Akan tetapi aku beritahukan kepadamu tentang waktunya, dan alamat makhluk yang akan kamu cabut nyawanya. Akan datang kepadamu malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, dengan mengatakan, telah sempurna umur si fulan. Malaikat yang bertugas membagi rizki juga akan datang kepadamu seraya berkata, telah sempurna rizki dan amal perbuatan si fulan. Apabila orang tersebut ahli kebaikan yang mendapat keberuntungan, maka akan tampak jelas namanya yang tertulis dalam lembaran yang terdapat di hadapan malaikat maut, dengan lisan dari nur yang berwarna putih yang terdapat di sebelah kanan kiri namanya. Sebaliknya jika orang termasuk ahli maksiat dan ahli dosa, maka namanya akan tertulis dengan tulisan yang berwarna hitam pekat. Setelah itu, malaikat maut akan kejauhan daun dari pohon yang terdapat di bawah arsy, yang di dalamnya bertuliskan nama orang yang pada saat itu harus dicabut nyawanya. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pohon di bawah arsy, yang daunnya sejumlah menurut bilangan makhluk. Ketika telah sampai ajal seorang hamba, dan umurnya tinggal 40 hari lagi, maka daun tersebut akan jatuh ke pangkuan malaikat maut sehingga ia mengetahui bahwa dirinya telah diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang sebagaimana yang telah tertulis di dalam daun tersebut. Setelah itu, para malaikat di langit menyebutnya dengan mayit, padahal makhluk itu masih hidup di permukaan bumi ini selama 40 hari lagi. Dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan, bahwa malaikat Mikail itu akan turun kepada malaikat maut dengan membawa buku catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertuliskan nama orang yang harus dicabut nyawanya termasuk catatan mengenai tempat malaikat maut harus mencabut nyawanya, dan sebab orang itu harus dicabut nyawanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Al-Imran, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa malaikat maut pernah menampakkan diri dalam wujud seorang laki-laki, lalu masuk ke dalam rumah Nabi Sulaiman alaihi salam, untuk melihat pemuda yang berada di sampingnya. Pemuda tersebut tampak gemetar, karena rasa takutnya kepada malaikat maut. Ketika malaikat maut sudah pergi, pemuda tadi berkata, "Wahai Nabiullah, perintahkanlah angin untuk membawa diriku ke negeri Cina." Akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada angin agar membawa pemuda tersebut ke negeri Cina. Tidak lama setelah itu, malaikat maut pun datang kembali kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman bertanya tentang alasan mengapa ia melihat pemuda yang berada di sisinya. Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya pada hari ini di negeri Cina, tetapi ketika aku melihatnya berada di sisimu aku menjadi heran." Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam menceritakan bahwa pemuda tadi telah meminta kepada dirinya agar memerintahkan kepada angin untuk membawanya ke negeri Cina. Malaikat maut lalu berkata, "Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ruhnya pada hari ini juga ke negeri Cina."